Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap terlimpahkan kepada kita semua diberi kekuatan lahir dan batin. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Para anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pokok pembicaraan atau pokok materi daripada sejarah kebudayaan Islam kelas 10 yang berjudul Penaklukan Kota Makkah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah, dengan submateri yaitu terjadinya sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu sebagai kompetensi dasar yang mendasari pada tujuan daripada pembelajaran tentang Fathu Makkah ini adalah KD 3.7 menganalisis faktor-faktor yang sebab terjadinya Fathu Makkah. Yang kedua, KD 4.7 mengapresiasikan kemuliaan perilaku Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah menerapkan sikap dan perilaku santun Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap berani dan damai dalam menjalankan kebenaran, menjelaskan kewajiban seorang muslim kepada sesama dengan tingkah dan perilaku yang santun, menunjukkan dalil yang terkait dan berhubungan dengan sebab terjadinya Fathu Makkah, lalu menunjukkan dalil yang ada atau terkait dengan sebab terjadinya Fathu Makkah, menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah, menganalisis tentang sikap dan perilaku santun Nabi Muhammad SAW, lalu menyajikan paparan tentang proses sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah, menyajikan paparan tentang sebab peristiwa Fathu Makkah, mempraktekkan sikap damai dan toleransi untuk menjalankan kebenaran. Peristiwa Fathu Makkah ini seperti semula telah diceritakan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdan indallahi wa inda rasulih ilal ladzina ahadtuhum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yang menjadi peristiwa Fathu Makkah telah diceritakan Allah dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 7. Yang mendorong peristiwa Fathu Makkah adalah penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Quraisyah. Yang kedua adalah kaum Quraisy yang bersiap untuk menghalangi umat Islam di Hudaybiyah. Lalu seketika itu Rasulullah menerima laporan dari para sahabat. Lalu Rasulullah menyampaikan pesan yang ditujukan kepada kaum Quraisy. Isi pesan dari Rasulullah yaitu pertama, membukakan jalan bagi Rasulullah jika mereka menghendaki, berarti mereka masih memiliki nyali. Rasulullah SAW bisa menyuplai kebutuhan mereka yang habis sebab pertempuran dengan syarat tidak mengganggu Rasulullah SAW dan umat muslim. Yang ketiga, membatalkan perjanjian yang berarti mengikrarkan pertemuan
dan Rasulullah SAW siap melayani. Tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa Fathu Makkah ini, yang pertama adalah Nabiullah Muhammad SAW, lalu Abu Sufyan yang pertama kali adalah bertindak sebagai negosiator atau yang membujuk Nabi Muhammad untuk membatalkan perjanjian itu. Namun oleh Nabi beliau ditolak sehingga dia melapor kepada Abu Bakar dan Umar dan terakhir kepada Ali bin Thalib, dan dia merasa kembali dengan tidak membawa hasil apapun. Yang ketiga adalah Fudail bin Warqa, yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima adalah Umar bin Khattab, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah ini adalah sikap suri tauladan Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Yang pertama adalah menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah, lalu menunjukkan sikap pemaaf setelah memperoleh kemenangan, dan yang terakhir adalah bersikap lapang dada dan memberi maaf atas segala kesalahan di masa lalu. Itulah para anak-anak sedikit materi ulasan yang saya sampaikan. Semoga dapat membawakan hikmah, berkah kepada dan manfaat kepada kita semua. Dan saya cukupi sekian dulu pada pertemuan pada pagi hari ini, dan saya ucapkan selamat belajar dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.